kasih Tuhan, saya sapa semua dengan kata shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, seberapa kita yang ada di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau tundukkan kepala kita mengucap syukur bersama-sama. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena tiada yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami Bapak, selain anugerah-Mu yang mempesona setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini Bapak. Terima kasih buat kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Dan kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Melayakkan setiap kami Tuhan.
kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Tidak akan pernah kami ragukan cinta-Mu dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat sepanjang tahun 2025 Tuhan. Kami boleh akhiri dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan hari ini kami memasuki tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tahun 2026 ini Tuhan, kami datang Tuhan mengawalinya dengan ucapan syukur Bapa. Kami beribadah kepada-Mu Tuhan sebagai bukti Tuhan bahwa kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun ini kepada-Mu Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu sempurna Tuhan, anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan yang rapi setiap kami Tuhan. Bahkan tempat ini Tuhan pagari dengan malaikat surgawi Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami rindu Tuhan, apapun yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kuasa Allah, otoritas Allah bekerja. Setiap kuasa kegelapan Tuhan kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu hanya kuasa-Mu, otoritas Allah yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh berikan senyum kanan kiri. Iya, luar biasa hari ini sebagai ucapan syukur kita. Siapa yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan hari ini? Haleluya, katakan salah puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami memuji Allah, memuji Engkau Allah yang dahsyat. Amin.
kita ada sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sebelum kita masuk dalam persembahan kita? Ada? Kamu udah ada? Oke, yang kamu udah mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Nanti boleh juga, dia mau? Boleh. Iya, karena tadi malam, ya ini sekarang ya. Karena ini udah tertunda sampai berapa kali. Siapa yang mantap nak? Mantap. Kakaknya di depan. Nanti ada Apa nak? bisa potong ada nanti. Bukan ya? Hah? Bu Anita? Udah di sana tadi. Oke, silakan Pak Uda. Ada sepatah dua kata.
Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak pernah berakhir cinta-Mu Tuhan, selalu menyertai kami sampai hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kami juga korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami berikan, biarlah berkenan di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, dan kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Tuhan kita kami bersembah katakan segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Suka, ada duka yang kita lalui, ada tangis, ada tawa yang kita lalui, tapi Dia akan selalu memberkati kehidupan kita. Kalau sampai hari ini mungkin ada doa kita yang belum Tuhan jawab, ada kerinduan kita yang belum Tuhan jawab, percayalah bahwa Dia akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan kita percaya sepanjang tahun yang akan kita lalui penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Bapak, kami siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami silakan selalu Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tidak akan pernah berubah dari cinta-Nya dalam hidup kita.
ada di tahun 2026 Tuhan. Itu semua karena Engkau yang selalu dan selalu menolong kami. Engkau yang selalu dan selalu memberkati hidup kami. Dan kasih-Mu Tuhan yang selalu dan selalu bercurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di awal tahun ini kami boleh mengawali dengan ibadah ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau kembali merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami boleh semakin mengerti dan mengerti isi hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh semakin mengerti dan mengerti pribadi-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh terlepas dari segala ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman yang berkuasa, menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa saat ini kita sudah ada di tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau mungkin kita mengadakan survei ini ya, kita datang ke orang-orang yang kasih Tuhan dan kita mengajukan pertanyaan, bertanya kepada orang-orang yang ada di luar sana, mungkin ya kita bertanya tentang apa? Itu mengajukan pertanyaan kepada orang-orang mengenai tahun baru, ya. Mungkin kita akan menemukan banyak jawaban, menemukan banyak pandangan, menemukan banyak pendapat, saudara kasih Tuhan. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa tahun baru itu adalah hal yang biasa. Ya, tahun baru itu nggak ada yang istimewa. Karena apa? Ya, setiap tahun kita selalu melewati, selalu menjalani, dan ya jalannya begitu-begitu saja, saudara. Sehingga nggak ada sesuatu di dalam diri orang tersebut itu untuk mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan, atau ya ada satu perasaan bagaimana bahwa tahun baru itu adalah sebuah anugerah, saudara. Mungkin kita sebagian juga kalau kita tanya kepada sebagian orang, tidak ada yang mengatakan bahwa tahun baru itu merupakan sesuatu yang luar biasa, karena tahun baru itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, amin. Oleh karena itu orang yang menyadari bahwa dia bisa berada di tahun yang baru, itu bukan karena kuat dan gagahnya, tapi semata-mata karena kemurahan Allah, sehingga di dalam hidupnya orang itu selalu mengucap syukur sama Tuhan, amin. Nah, tapi saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini, seberapapun yang kita ada beribadah di tempat ini, saudara kasih Tuhan, saya meyakini bahwa kita menyadari bahwa tahun yang baru yang kita boleh masuki ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita, amin. Saudara, saya yakin dan percaya kita melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini karena kita menyadari kita mau bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tahun yang baru, saudara. Karena tidak semua orang Tuhan izinkan masuk di tahun yang baru. Saudara, saya tadi dengar lagunya mamanya Malino, sedih juga saya. Apalagi perantauan ya, saya pernah ada di perantauan kurang lebih 6 tahun nggak ketemu orang tua. Pada waktu itu belum ada telepon, ya paling-paling pakai surat, saudara. Sekarang mungkin kita bisa video call, bisa mengobati kangen. Zaman dulu saya pernah merantau, saudara, di Jakarta ini, saya nggak bisa komunikasi sama orang tua. Hati ini rasanya bagaimana begitu, saudara.
Saya tadi dengan kesaksian itu, waduh, hati saya apalagi di Ambon ya namanya ya kan, jadi jauh sekali. Tapi Tuhan diberikan kekuatan ya untuk menahan hidup sampai Tuhan berkali susah. Memang saudara kasih Tuhan, hidup ini ada sebuah anugerah. Dikatakan tadi, saudara lagu itu miris-miris juga, saudara. Selangkah saja maut menghampiri kita, saudara. Baik kita maupun keluarga kita nggak tahu, saudara. Ya, makanya hari ini kalau kita bisa masuk di tahun 2026 bersama dengan keluarga kita, itu sebuah anugerah, sebuah kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini adalah ibadah raya yang pertama di tahun 2026. Sebagai apa? Ibadah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara kita dengar di bagian dari bangsa kita ini yang mengalami bencana yang luar biasa. Dalam sekejap orang bisa kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, saudara. Jadi nggak ada tempat yang aman di dunia ini, saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, ya di mana saja Tuhan panggil, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita masih Tuhan izinkan hari ini ada, saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuasa kita, bukan karena kebetulan kita, tapi karena Tuhan menganugerahkan tahun ini bagi setiap kita. Kalau Tuhan anugerahkan tahun ini bagi kita, Tuhan juga menganugerahkan berkat-berkat yang ada di tahun ini. Amin. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana keadaan, tadi kan kalau kita bicara mengenai tahun baru, ya, ada orang yang menyadari itu sebuah anugerah, ada yang tidak menyadari bahwa itu sebuah tidak merupakan sesuatu yang biasa, saudara. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana keadaan tahun 2026 yang kita jalani ini, saya mau katakan bagi kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberi jawaban secara pasti akan apa yang akan terjadi pada sepanjang tahun 2026, saudara. Tidak ada seorang pun tidak bisa memberikan jawaban apa yang terjadi dengan kehidupan yang akan kita lalui, baik kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara, maupun kehidupan secara global. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Nah, para ahli hanya dapat memprediksi. Ya, di dalam dunia ini ada para ahli. Ahli itu orang yang pintar di bidangnya, saudara. Ya, kalau mungkin dia adalah orang yang pintar dalam bidang kesehatan, dia ahli kesehatan. Pintar di dalam pertanian, dia adalah ahli pertanian. Kalau orang itu ahli di dalam ekonomi, dia adalah ahli ekonomi, saudara. Tetapi para ahli hanya dapat memberi prediksi, hanya dapat mengira-ngira, saudara, dari hasil analisa data yang mereka kumpulkan akan apa yang terjadi. Saya mau katakan itu sudah ahli, ya, itu sudah ahli, saudara. Mereka hanya bisa memprediksi, mereka hanya bisa memperkirakan apa yang akan terjadi, saudara. Itu sudah ahli. Pertanyaannya, kita ini ahli apa? Hadir di sini ahli? Saya kira saya juga belum ahli, saudara. Gembala Bapak dan Ibu tempat ini bukan seorang ahli, saudara, kasih Tuhan, ya. Nah, seorang ahli saja masih hanya bisa memprediksi, hanya baru bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Apalagi kita, saudara, ya, kita ini nggak bisa memprediksi apa-apa, saudara kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketidakpastian sering menjadikan atau membuat seseorang hidup dalam kebimbangan. Ya, kenapa orang bimbang? Kenapa orang takut? Karena tidak ada kepastian di dalam hidupnya. Jadi ketidakpastian sering menjadikan atau membuat seseorang hidup dalam kebimbangan, hidup dalam keraguan, hidup dalam kecemasan, dan hidup dalam ketakutan. Ya, puji Tuhan, tadi saya sempat googling, saudara kasih Tuhan, tentang keadaan ekonomi baik secara nasional maupun secara global. Puji Tuhan, ekonomi dan IMF dan World Bank, ya, memperkirakan ekonomi dunia maupun nasional itu stabil, saudara. Puji Tuhan.
biasanya gelap, saudara. Selain kasih Tuhan. Tapi tahun 2026 itu diprediksikan ya, secara ekonomi stabil. Walaupun ada perang di mana-mana, tapi mereka kok bisa ya memprediksikan secara ini stabil, saudara. Tapi saya katakan begini, sekalipun ahli bilang stabil, saudara, yang punya kedaulatan Tuhan atas hidup ini, amin. Kalau orang ekonom, para ahli mengatakan stabil, bisa aja Tuhan goncang. Kita nggak tahu, saudara. Saat orang bilang gelap, Tuhan bikin terang, saudara. Suka-sukanya Tuhan. Makanya kita jangan patokannya itu sama ahli, saudara. Jangan analisa, sekalipun itu mungkin secara ilmiah bisa kita jadikan patokan, tapi itu bukan harus menjadi satu kebenaran yang kita pegang mati-matian, saudara. Karena kehidupan ini bisa dalam sekejap saja bisa berubah drastis. Dari yang baik tidak menjadi tidak baik. Yang tidak baik Tuhan bisa secara drastis Tuhan buat juga dalam sekejap bisa bikin baik, saudara ya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengikuti para prediksinya para ahli tadi yang gak memberikan kepastian, makanya kita pasti akan hidup dalam kebimbangan, hidup dalam keraguan, hidup dalam kecemasan, dan hidup dalam ketakutan. Lalu apa supaya kita bisa hidup kita ini tetap mengalami damai dan sukacita sekalipun dunia ini tidak menjanjikan kepastian, saudara. Oleh karena itu hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kepastian, ya, memberikan kepastian kepada kita semua agar kita dapat hidup tenang, agar kita dapat hidup penuh dengan sukacita dan dapat hidup dengan penuh pengharapan di dalam dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian ini. Siapa yang mau hidup dalam ketenangan, angkat tangan. Hidup dalam sukacita. Ya, saya kasih hidup tenang, hidup sukacita, hidup dalam pengharapan itu bukan berarti hidup kita itu terlepas dari segala persoalan dan pergumulan, saya mau katakan. Dari kita harus merubah konsep berpikir kita. Jangan kita berpikir saya akan hidup saya tenang, hidup akan bersukacita, hidup saya akan dipenuhi dengan pengharapan. Kalau saya nggak punya masalah, saya nggak punya tantangan, saya nggak punya pergumulan, itu tidak akan mungkin terjadi dalam hidup kita. Udah pasti, saudara kasih Tuhan. Kalau kau mengharapkan duniamu, hidupmu lepas dari semuanya, masalah pergumulan, baru tenang, kamu tidak akan pernah mengalami sukacita dalam hidupmu sepanjang hidupmu. Bukan hanya sepanjang tahun 2026, tapi sepanjang hidupmu tidak akan pernah mengalami, saudara. Oleh karena itu, kita hanya akan merasakan ketenangan kalau kita di dalam diri kita diyakinkan ada kepastian di dalam Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan yang bisa memberikan kepastian buat kita, saudara. Nah, mari kita renungkan, kita baca firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur, ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 16 ini, saudara ya. Kebenaran firman Tuhan ini ya, Mazmur ayat 23 ayat 1 sampai 6 ya. Ayat firman Tuhan ini akan membawa kita dalam keadaan yang tenang, keadaan bersukacita, keadaan penuh pengharapan dan merasa aman dalam hidup kita. Karena ada kepastian, saudara. Ya, kepastiannya apa? Tentang penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, ya, orang boleh memprediksi, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari kita baca ya firman Tuhan ini secara bersama-sama ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ya, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, next. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bilang kanan kiri, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Mazmur 23 adalah salah satu Mazmur yang paling dikenal dan memberikan penghiburan dalam segala situasi kehidupan bagi Tuhan. Melalui ayat ini kita diajak untuk memahami bagaimana Tuhan adalah gembala yang menjaga. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajar ya untuk memahami bahwa Tuhan itu adalah gembala yang memimpin. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini juga kita diajar bagaimana kita bisa memahami bahwa Tuhan itu adalah gembala yang memenuhi kebutuhan kita, saudara. Jadi apapun yang ada di dunia ini, situasi dan kondisi apapun yang ada di dunia ini, dengan kita menyadari bahwa Tuhan adalah penjaga kita, Tuhan adalah pemimpin kita, dan Tuhan adalah Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kita, kita pasti akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah putus, saudara. Tapi kalau kita nggak menyadari atau tidak memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan kita lebih fokus kepada apa yang dikatakan dunia, maka ketakutan, kekhawatiran terus melingkupi hidup kita, saudara. Di tahun 2026 ini kita perlu keamanan bagi kehidupan kita, amin. Dan Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita. Di tahun 2026 ini kita nggak tahu apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan. Kita perlu pimpinan dan bimbingan Tuhan. Dan Dia adalah gembala yang berjalan di depan, yang memberikan arah hidup kita, saudara. Jadi kita nggak akan bingung memasuki tahun 2026 ini kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, karena Dia akan memimpin hidup kita. Banyak hal di dalam hidup ini Tuhan izinkan pilihan-pilihan, mungkin dalam pekerjaan, saudara, di dalam usaha, di dalam menghadapi masalah-masalah apa yang kita perlu putuskan, ya, untuk menyelesaikan, untuk menghadapi, untuk memilih usaha atau pekerjaan apapun, saudara. Kita kadang bingung, saudara. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita tidak akan bingung. Pasti Tuhan itu akan arahkan, saudara. Ya, Tuhan pasti akan tuntun kita untuk bisa memilih dan berada di tempat yang tepat, saudara. Ya, tanpa kita sadari kalau kita memang menyerahkan hidup kita ini kepada tangan Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup kita. Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan semua apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Nah, Mazmur ini adalah ditulis oleh seorang yang bernama Daud, saudara. Daud adalah seorang raja Israel yang sangat luar biasa, dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Namun kita tahu latar belakang dari kehidupan Daud. Dia bukanlah anak seorang bangsawan. Dia juga bukan anak seorang pembesar kerajaan, tetapi hanyalah seorang anak dari keluarga yang biasa. Jadi kalau hidup kita, saudara, ya, kita mau diberkati Tuhan bukan karena kita anak konglomerat, bukan karena kita anak orang yang punya pangkat, punya jabatan, saudara. Tuhan sanggup memberkati dan Tuhan sanggup mengangkat siapapun yang berkenan kepada Tuhan. Daud adalah orang yang biasa. Di dalam keluarga dia dipandang sebelah mata, apalagi di luar, saudara. Tapi dengarkan baik-baik, karena Daud ini menjadikan Tuhan sebagai gembalanya di dalam hidupnya. Sekalipun orang pandang enteng, pandang sebelah mata, tapi Tuhan apa? Tuhan memperdulikan hidupnya. Tuhan mengangkat hidup Daud begitu luar biasa. Bapak Tuhan.
Kalau Tuhan sanggup angkat Daud, Dia juga sanggup angkat kita. Amin. Kalau Tuhan sanggup berkati Daud, Tuhan juga sanggup berkati kita, saudara. Tergantung bagaimana hati kita kepada Tuhan. Nah, adapun latar belakang dari pekerjaan Daud adalah hanya seorang gembala kambing domba milik ayahnya, saudara. Daud tahu benar apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik bagi domba-dombanya. Jadi saudara, kenapa sih Daud itu menganggap Tuhan itu sebagai gembala yang baik dalam hidupnya? Ternyata pekerjaan dan profesi yang selama ini dia takuti, saudara, itu membawa dia kepada satu pemahaman bahwa Tuhan juga seperti pribadi dia, saudara. Dia benar-benar menjadi, waktu dia menjadi gembala itu menjadi gembala yang baik. Kalau di dalam Alkitab itu firman Tuhan selalu menjelaskan bagaimana Daud tidak segan-segan untuk mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Dia lawan namanya serigala, dia lawan namanya beruang, dia lawan segala jenis binatang yang ingin membinasakan atau membunuh domba-dombanya, saudara. Dia pertaruhkan nyawanya, saudara. Nah, kalau Daud saja sebagai manusia, sebagai gembala yang tidak sempurna saja, dia mau mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya untuk domba-dombanya. Apalagi Tuhan yang Maha Agung itu, kasihnya yang luar biasa itu, saudara, dia juga akan mati-matian. Artinya dia akan enggak hitung-hitungan untuk memelihara kita sebagai domba-dombanya. Amin. Dan kita beberapa waktu yang lalu di bulan Desember kita lalui, ya, kita memperingatkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Allah yang begitu luar biasa. Dia nyatakan kasihnya, ya, Allah menyatakan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai korban. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya, hukuman kita ditanggung oleh Yesus Kristus, saudara. Itulah bukti kasihnya yang luar biasa. Nah, Daud ini menyadari dia aja orang yang tidak sempurna, dia saja orang yang penuh mungkin dengan ketakutan. Dia bisa hadapi singa-singa, dia bisa hadapi beruang, dia bisa hadapi harimau, singa yang ganas itu, saudara, supaya domba-dombanya selamat. Apalagi Bapa yang di sorga, dia lebih sempurna. Amin. Kalau ada anak-anaknya minta roti, firman Tuhan katakan tidak akan dikasih batu. Kalau anak-anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih ular atau kalajengking, saudara. Jadi Tuhan Allah yang sempurna bisa dan tahu memberi yang terbaik buat setiap kita, saudara. Nah, pengalaman hidup sebagai gembala, ya, gembala membawa Daud pada pengenalan terhadap Allah yang ia imani, yang ia percayai, yaitu yang ia sembah sebagai gembala yang baik di dalam hidupnya. Pengenalan Daud akan Allah yang dia sembah menjadikan Daud pribadi yang berani menghadapi berbagai situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, itu akan membangkitkan keberanian kita untuk menghadapi segala situasi. Ya, di sini pengenalan Daud akan Allah yang dia sembah menjadikan Daud pribadi yang berani menghadapi berbagai situasi yang terjadi dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam hidup kita, kita tidak akan takut kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah gembala dalam hidup kita. Amin. Goliat Daud ketika menghadapi Goliat, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia, saudara. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, dia juga tidak takut, saudara. Mungkin ketakutan itu sempat datang, tapi kembali dia dikuatkan. Karena apa? Karena dia punya gembala yang baik. Dan masih banyak lagi pergumulan dan tantangan yang dialami oleh Daud, tapi Daud selalu memiliki keberanian untuk menghadapinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tahun 2026
Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada masalah dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Tuhan tidak akan pernah menjanjikan tidak adanya pergumulan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan janjikan bagi kita adalah Dia akan menjadi gembala yang baik dalam hidup kita. Amin. Apa artinya menjadi gembala yang baik? Kita lihat, saudara. Next. Nah, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Artinya bahwa next. Nah, itu arti yang pertama. Tuhan adalah gembala yang memelihara. Mazmur 23 ayat 1-2. Firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Next. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan memastikan kita tidak kekurangan. Amin. Tuhan memastikan kita tidak kekurangan apapun yang kita butuhkan, saudara. Baik secara fisik maupun secara rohani. Tahun 2025 boleh tantangan, boleh masalah, saudara, kita hadapi, tapi ada janji Tuhan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan janji, Tuhan sediakan. Amin. Saudara. Ya, saya sebagai gembala melayani Karanganyar ini makin hari, ya, dibilang gembala sabar Pak, udah sabar. Kalau orang sabar itu subuh saya udah terlalu subur. Artinya ada pemeliharaan, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, ada pemeliharaan di dalam pelayanan ini. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ada, saudara. Saya bilang sabar Pak, orang sabar itu subur. Saya ini bukan subur lagi, sudah begah karena selalu suburnya, saudara. Itu bukti pemeliharaan Tuhan, ya. Dia memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan, membawa kita ke tempat yang aman dan damai. Saudara, sekalipun kita ada masalah, kita akan mengalami ketenangan, saudara. Jadi orang yang tenang itu bukan karena nggak ada masalah, tapi karena dia menyadari ada pribadi yang lebih besar dari masalah pergumulannya yang ada di pihak dia, saudara. Coba aja, Bapak dan Ibu punya anak, saudara, ya, yang kecil, saudara. Kalau Bapak dan Ibu tinggalkan anak itu di tengah-tengah kerumunan, terus Bapak dan Ibu pergi, pasti ketakutan anak itu. Tapi coba, saudara, kalau dia tahu dan dia sadar ada orang tuanya di dekatnya, pasti petantang-petenteng, saudara. Petantang-petenteng, saudara. Kenapa? Karena dia sadar ada papanya yang lihatin, saudara. Ya, tapi coba aja dia lepas, gak ada papanya dan orang tuanya, tiba-tiba di situ petantang-petenteng, saudara, pasti udah beda. Nah, udah ciut mentalnya, saudara, ya. Sama dengan kita. Bukan berarti kita kalau kita ada di tengah-tengah badai, ketika kita di tengah pergumulan, kita nggak bisa merasa tenang. Ya, ketenangan kita itu ditentukan seberapa besar iman kita, menyadari ada Allah yang menyertai kita. Ya, ada Allah yang selalu ada di sisi kita, di dalam hidup kita. Nah, Dia memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan, membawa kita ke tempat yang aman dan damai. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kapan Dia berikan, ya, apa yang kita minta, saudara. Ya, Tuhan tahu kapan yang tepat memberikan apa yang kita minta, saudara. Kadang-kala kita ingin minta, ya, semuanya kita minta sama Tuhan. Tapi Tuhanlah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk kita bisa menerima apa yang kita minta, saudara. Oleh karena percayalah bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Jadi kalau kita hari ini berdoa, kita minta sesuatu sama Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak dengar, bukan berarti Tuhan tidak jawab, saudara. Tetapi karena waktu Tuhan belum tepat untuk memberikan apa yang kita minta. Oleh karena itu, kalau belum dijawab, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam kebimbangan, saudara. Kita harus punya keyakinan dan iman bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hidup kita
Dan pasti Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Hal yang kedua, saudara, arti daripada Tuhan adalah sebagai gembala yang baik. Next. Karena Tuhan adalah gembala yang memulihkan dan menuntun. Ya, di dalam ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Next. Ya, ketika kita merasa lelah atau hancur, Tuhan adalah sumber pemulihan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin dalam perjalanan hidup kita menemukan hati kita terluka, hati kita kecewa oleh karena situasi dan kondisi, mungkin oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Kita merasa hancur, kita merasa hidup kita tidak berarti. Dalam kondisi dan situasi seperti itu, yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena apa? Tuhan menyediakan pemulihan buat kita. Amin. Dia adalah sumber pemulihan. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita membangun hubungan secara pribadi yang intim dengan Tuhan, hati kita akan dipulihkan, hati kita akan disegarkan, kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Nah, Dia membimbing kita di jalan yang benar, bukan karena kita pantas, tetapi karena kasih karunia-Nya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita selalu ada di dalam jalan yang benar. Artinya kita harus selalu ada di dalam kehendak-Nya, saudara. Tuhan mau menuntun kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya jasa sama Tuhan, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan akan membimbing. Kalau saya merenungkan perjalanan saya di dalam Tuhan itu ke belakang, saudara, sebenarnya ya nggak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini, ya. Tapi Tuhan itu selalu menuntun, saudara. Ketika rasanya udah buntu, Tuhan belokkan ke tempat yang tepat, saudara. Bertemu dengan orang yang tepat, Tuhan tempatkan di tempat yang tepat, saudara. Sehingga kehidupan kita ini selalu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kita mau, saudara, hidup kita selalu dituntun Tuhan. Amin. Oleh karena itu, ayo jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup. Karena Dialah yang sanggup membimbing kita untuk masuk dan berjalan di dalam track-Nya Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup, biarkan Tuhan yang menuntun. Jangan mengandalkan hikmat sendiri, tetapi berdoalah meminta arah dari Tuhan, saudara. Jadi dalam hidup ini jangan andalkan hanya pengalaman-pengalaman pribadi kita masa lalu. Karena Tuhan apa? Tuhan itu bisa membuat hal-hal yang baru dalam hidup kita. Cara Tuhan menolong kita itu nggak sama. Mungkin tahun 2025, 2024, saudara, Tuhan punya cara menolong kita dengan ABC. Tapi di tahun-tahun berikutnya Tuhan bisa melakukan hal yang lebih ajaib, saudara, ya, yang mungkin di luar dugaan dan hikmat kita. Oleh karena itu, mari serahkan hidup kita untuk dituntun Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Jangan andalkan hikmat kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Berdoa minta Tuhan untuk apa? Mengarahkan hidup kita. Yang ketiga, kalau disebutkannya, oke, yang ketiga, cepat saja. Ya, arti gembala yang baik, dan Tuhan adalah gembala yang melindungi. Ya, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Next. Ya, dalam lembah kehidupan yang gelap, Tuhan tidak meninggalkan kita. Gada dan tongkat adalah simbol perlindungan dan bimbingan, menunjukkan bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Sebenarnya Tuhan, gembala itu punya senjata, yaitu gada dan tongkat. Gada dan tongkat itu bisa menjadi alat untuk mengusir, untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Tapi gada dan tongkat itu juga bisa dipukulkan ke kita, saudara. Sebagai gembala, supaya kalau kita sudah melenceng dari jalur Tuhan, dipukul, saudara. Tapi bukannya bukan untuk membinasakan, supaya kita kembali ke jalan yang Tuhan mau, supaya kita bisa menemukan rumput yang hijau, berkat yang Tuhan sediakan tadi, sungai-sungai yang Tuhan sediakan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Di tahun 2026 Tuhan mau
memberikan perlindungan buat kita. Tapi Tuhan juga mau mengarahkan kita supaya kita jangan keluar dari jalur, ya, supaya kita bisa menemukan yang Tuhan sediakan, ya, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ingatlah bahwa dalam masa sulit Tuhan selalu hadir. Jangan biarkan ketakutan menguasai, karena Tuhan adalah perisai kita. Jadi apapun yang kita alami, jangan pernah takut, saudara. Tuhan punya gada dan tongkat, itu artinya Dia melindungi kita. Jadi kalau kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita, pasti kita damai, sukacita di tengah-tengah badai, saudara, ya. Yang keempat, yang terakhir, ya, Tuhan adalah gembala yang memberkati, ya. Ayat 5 dan 6 firman Tuhan katakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya mencukupi, tetapi memberkati secara melimpah bahkan di hadapan musuh kita. Jangan takut kalau ada orang jahat kita. Jangan balas kejahatan ketika ada orang yang menjahati kita, saudara. Karena Tuhan sanggup menyediakan berkatnya di hadapan apa? Di hadapan lawan kita, di hadapan musuh kita, saudara. Hidup dalam Tuhan membawa sukacita dan pengharapan akan kebaikan bersamanya, saudara. Keabadian bersamanya. Jadi Tuhan itu bukan hanya janjikan berkat yang bisa kita nikmati di dunia ini, tetapi sampai di dalam kekekalan Tuhan juga janjikan. Hiduplah dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Bagikan berkat kepada orang lain sebagai bentuk kesaksian tentang kasih Tuhan. Ingat, kalau kita diberkati, ingat jadi berkat. Amin. Dan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan untuk memuaskan diri kita, tapi Tuhan mau melalui berkat itu kita menyatakan kasih satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur 23 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan hidup, kita tidak pernah berjalan sendiri. Itulah yang membuat kita nanti tak merasa tenang dalam hidup kita, sukacita. Ya, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Apakah Bapak dan Ibu sepenuhnya percaya bahwa hidup saudara, mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan sebagai gembala itu? Kalau engkau mempercayakan seutuhnya hidupmu kepada Tuhan sebagai gembala yang aktif, pasti engkau akan jalani hidup 2020 ini dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Karena Tuhan janji, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Tuhan mau memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menceritakan kemuliaan dan kebesarannya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga setiap orang yang mengenal kita, mereka juga mengenal Kristus, mengenal Allah yang ajaib itu. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Jangan takut menghadapi dan menjalani tahun 2006, karena ada Tuhan yang maha besar, ada Tuhan yang maha agung yang menjadi gembala kita, yang berjanji bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Pemusik silakan, dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, musim akan selalu berganti. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur di tahun 2026 ini kami punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau berjanji akan menjadi gembala atas hidup kami, menjadi gembala yang baik, Tuhan. Ketika Engkau menjadi gembala yang baik dalam hidup kami, tidak ada satupun yang kekurangan di dalam hidup kami, Tuhan. Semuanya akan Tuhan penuhi. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Akan selalu berjanji, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
akan selalu menolongmu. Dia sebagai gembala akan selalu menjaga hidupmu. Dia sebagai gembala akan memenuhi segala keperluanmu. Oleh karena itu, jalani hidupmu di tahun yang baru ini dengan pengharapan penuh di dalam Tuhan. Jangan biarkan kau dikuasai dengan ketakutan, kebimbangan, kecemasan. Sebab Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada di lembah kegelapan. Dia selalu ada, selalu hadir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaatmu di tempat ini. Kau teguhkan iman mereka Tuhan. Biar mereka menyadari ada pribadi yang luar biasa yang selalu menyertai mereka. Kami akan mengalami kelimpahan di tahun 2026 ini Tuhan. Kami akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa di tahun 2026 ini Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan secara ajaib dalam hidup kami, baik secara ekonomi, kesehatan, kekuatan Tuhan. Rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam roh hati umat-Mu di tempat ini. Sebab firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Bapak Gembala. Saya berterima kasih berkati dengan yang sudah firman Tuhan di dalam sepanjang tahun ini. Sebenarnya kita biasanya di awal tahun itu ada ayat ya, tapi nanti hari Minggu baru kita mulai ya, supaya semuanya lebih dapat lagi. Jadi tapi ini menjadi ayat yang awal buat kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang tidak akan kekurangan, dan Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapak Gembala. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ibadah kita. Ya, hari Minggu tanggal 4 Januari kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita. Dan ada perjamuan kudus Bapak Ibu supaya kita mempersiapkan diri. Dan nanti kita akan bagikan ayat untuk sepanjang tahun 2025. Yang berulang tahun di minggu ini ada Romanawi Berusiaan tanggal 3 Januari. Kemudian ada Adik Cleo Gloria Pengaribuan tanggal 3 Januari di minggu pertama ini. Ya, sekalipun mungkin tidak bersama dengan kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Pengumuman selanjutnya nanti akan diteruskan di hari Minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Dan kita akan berikan persembahan kita yang kedua untuk pembangunan. Kita angkat pujian Tuhan selalu menolongku. penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan, kehidupan kami. Dan kami boleh melewati setiap hari-hari
hari ini Tuhan kami melihat tubuh kami sehat, kuat Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di ibadah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang di hadirat Kau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Untuk setiap anugerah Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan seberapa pun kami hadir Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami akan percaya Tuhan kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan di mana kami boleh berada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, hikmat melipat Tuhan. Terus Tuhan anugerahkan Tuhan waktu di tempat ini Tuhan, akan menjadi setiap pergumulan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, Kau senantiasa boleh memberkati juga Tuhan. Kau juga memberkati keluarga hamba-Mu di tempat ini, untuk istri anaknya Tuhan Yesus yang serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap mereka Tuhan, apa menjadi setiap pergumulannya juga Tuhan. Kau memberkati Keisha Tuhan, naik Tuhan dalam studinya Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap mereka, apapun jadi setiap pergumulannya juga Tuhan. Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan Kau juga memberkati setiap keluarga dan keluarga Tuhan yang ada di tempat ini yang boleh ibadah Tuhan di pagi hari ini. Apapun jadi setiap pergumulan kami Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan. Apapun itu ekonomi, pekerjaan Tuhan, usaha kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh menghadapi setiap hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati kami sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus. Apapun menjadi setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan, kami juga menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari presiden kami hingga tingkat RT RW Tuhan yang ada di tempat ini, kami berdoa Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat untuk bangsa Indonesia kami Tuhan. Kau memberikan hikmat Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kau boleh memberkati mereka Tuhan. Mereka boleh melayani setiap bangsa dan negara kami ini dengan takut akan Kau Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, dari setiap pelosok-pelosok Tuhan maupun di mana itu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap gereja-gereja kami Tuhan. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Kau dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberikan kekuatan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Kau Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan karangannya di tempat ini Tuhan, dan rumah doa kami di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya ada damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi tempat ini Tuhan Yesus. Setiap tetangga-tetangga kami yang ada di tempat ini Tuhan, Kau boleh memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya penyertaan Tuhan untuk rumah doa kami yang ada di tempat ini, Kau Allah yang senantiasa memberkati apa yang menjadi setiap pergumulan yang ada di tempat ini Tuhan. Di rumah doa kami ini Tuhan, kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap pembangunan apapun itu Tuhan yang kami perlukan di tempat ini Tuhan Yesus, Kau boleh memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap apapun yang menjadi terutama pergumulan kehidupan kami Tuhan, untuk boleh menjadi
untuk setiap kami yang boleh berangkat Tuhan, yang kami merindukan setiap pekerjaan Tuhan, apapun itu Tuhan yang serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin percaya mungkin minggu-minggu ini atau bulan kedepannya Tuhan, kami boleh menerima setiap kabar baik yang datang daripada Tuhan. Untuk apa itu menjadi setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah ucapan syukur untuk tahun baru ini Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini kami akan akhiri ibadah kami, dan sebentar lagi umat akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali ke dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Tuhan. Segala kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di akhir ibadah kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai malam Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Kita foto dulu.